Setelah menikah, istri wajib menghindari 3 orang berbahaya ini. Saudara ipar. Ipar adalah maut. Sebelum menikah, suami dekat dengan saudara-saudaranya. Bahkan, mereka ikut buat keputusan dalam hidup suami. Setelah menikah, ipar masih ikut campur karena merasa berhak. 2. Tetangga. Ibu boleh bertetangga, tapi jangan jadikan mereka teman dekat. Sekali ibu cerita, curhatan ibu bisa menyebar 1 RT. 3. Teman wanita. Wanita bersaing dengan sesama wanita. Mereka selalu ingin tampak lebih unggul dibanding dengan teman wanitanya. Semua rumah tangga yang terlalu banyak campur tangan keluarga pasti kacau. Pasti kacau. Nggak usah. Orang sudah berumah tangga, anak kita, saudara kita, biarin dia hidup. Jangan campurin. Kalau mereka minta saran, kita saranin. Silaturahim datang, silahkan. Jenguk kalau sakit, silahkan. Hukum syar'i saya jalani. Jangan campuri keputusan rumah tangganya orang. Nggak boleh. Nggak boleh. Saya mau cerai sama istri saya. Saya tanya dulu keluarga saya. Ngapain nanya? Yang tahu butuh atau tidak, salah atau benar kita. Ngapain libatin keluarga? Tidak perlu. Apalagi misalnya kita hidup rumah tangga 10 tahun nih. Kemudian kita ceritakan kepada keluarga kita atau teman kita yang 10 tahun itu dalam setengah jam. Begini. Dia kasih jawaban setengah jam. Ceraikan aja. Kan gitu. Salah. Keputusan di tangan kita. Ini teman-teman ya. Nih ya, jangankan ipar, sekelas orang tua atau mertua pun tidak boleh ikut campur terhadap urusan rumah tangga anaknya. Selama anaknya itu tidak keluar dari syariat agama. Yang kedua, selama tidak main kekerasan. Yang ketiga, selama pendapat orang tua atau mertua itu belum dibutuhkan. Jangan tiba-tiba memberikan pendapat atau saran apapun. Ya, itu mertua dan orang tua gitu. Ini apalagi cuman ipar. Nih ya, yang namanya ipar itu kadang bisa jadi madu atau bisa jadi racun buat hubungan saudaranya sendiri. Makanya para ipar ya, kalau nggak dibutuhkan pendapatnya, diem. Udah diem. Mau itu cara pengurusan anak, pengasuhan anak, atau cara berumah tangga, diem. Mau itu kalian udah punya pengalaman nikah ataupun belum, diem. Jangan banyak komentar selama 3 hal yang tadi aku jelasin itu nggak terjadi gitu. Dari datanya di pengadilan agama ataupun sipil, perceraian itu terjadi karena 1 faktor ekonomi dan 2 faktor ikut campurnya keluarga suami terhadap urusan rumah tangga. Keluarga suami loh ya. Kalau keluarga istri jarang ada yang ikut campur. Heran tau gak? Kenapa sih keluarga suami itu rata-rata seperti itu gitu? Gak percaya? Coba tanyain datanya ke pengadilan agama ataupun sipil. Buat mbaknya, semangat ya mbak ya, semangat, jangan menyerah pokoknya. Karena saya juga pernah di posisi itu, terutama di tahun ke-5 pernikahan. Wah, ujiannya, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah sekarang udah di titik nyaman, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah sekarang udah di titik nyaman, udah di titik ya Alhamdulillah terkendali lah ya. Semoga mbaknya pun cepat-cepat melalui masa-masa sulit, ya mbak ya. Mbak harus kuat. Ya, kalau mbak lemah, mbak yang kalah. Ya, mbak jangan kalah. Ya, apalagi sama keluarga suami. Karena apa? Karena ipar, mertua, saudara-saudaranya suami itu hanya peran figuran, mbak. Yang pemeran utamanya tuh ya mbak, suami mbak, dan anak mbak. Ya, semangat, oke? Kalau saya itu ipar yang baik, nggak akan, bang, saudara lebih penting, istri mah orang lain, aslinya orang lain, dicerai pun bubar. Kalau saudara kan nggak akan putus sampai kemana. Saya itu busuk hati saya. Kenapa saya meracuni saudara saya dengan istrinya agar tidak peduli? Kok jelek banget saya? Justru saya akan ngomong, wahai saudaraku,
istrimu. Bahkan dalam urutan nafkah pun, nafkah istri didahulukan daripada orang tua dan saudaranya. Kenapa? Istri aslinya orang luar, tapi telah diambil dengan cara yang khusus. Akad dengan mitsaq khalid, dengan perjanjian yang agung di hadapan Allah, maka dia harus dihargai, dihormati. Menjadi satu setelah itu. Nggak bisa direndahkan setelah itu. Ini adalah omongan fitnah seperti itu. Kalau ada ipar ngomong begitu, dia pun fitnah.